dari kabupaten kota, mungkin belum mendapatkan informasi secara lengkap terkait dengan apa itu integrasi layanan primer. Bapak Ibu sekalian, dasar hukum kegiatan ini ataupun terkait dengan kita masalah ILP ini, yang terakhir adalah adanya keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 2015/2023 tentang juknis ILP. Nah, ini baru terbit ya, yang kami laporkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada Ibu Kabid kami laporkan bahwa ada dua narasumber kita seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Ibu Dr. Mutia dari Kemenkes RI, kemudian Bapak Mahmud dari Provinsi Jawa Barat. Karena puskesmas beliau menjadi tempat kaji banding untuk beberapa provinsi lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang pointer yang ingin kami sampaikan, bahwa program integrasi layanan primer telah disosialisasikan dari tahun 2022, akan tetapi juknisnya baru terbit di akhir bulan Agustus kalau tidak salah. Kemudian pengelola program Takelmas sebagai pelaksana ILP di kabupaten kota masih belum semuanya mempunyai penanggung jawabnya. Jadi memang kami lagi meminta penanggung jawab dari Takelmas untuk kabupaten kota. Kemudian konsep integrasi pelayanan primer telah disampaikan di tingkat provinsi, tetapi belum tersosialisasikan secara menyeluruh di puskesmas. Kemudian nanti kita harapkan adanya puskesmas model di kabupaten kota dan posyandu di masing-masing puskesmas untuk pengembangan pertama ILP di Kalimantan Barat. Kemudian memang perlu adanya kesiapan sumber daya, sarana, prasarana, dan anggaran untuk pengembangan ILP di puskesmas. Dan ini memang belum memadai dan perlu disiapkan secara khusus. Jadi mudah-mudahan kepada UKBID memang pertemuan hari ini kita harapkan teman-teman di kabupaten kota dan puskesmas dapat informasi yang lebih komprehensif terkait apa itu dengan ILP. Ini itu saja yang dapat kami laporkan, Bu Kadis. Ini peserta yang kita harapkan memang dari seluruh puskesmas yang hadir pada siang hari ini. Tapi mungkin ada beberapa kegiatan yang bentrok pada siang hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Ibu Kabid. Terima kasih kepada sekali lagi kepada narasumber kita dari Kemenkes dan Pak Mahmud dari Jawa Barat. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Haryansa. Selanjutnya sambutan dan membuka acara yang akan disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat kepada Ibu Dr. Purwitasari Akwarini Prehnansi. Kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Pramutia Haryati Harirama MKK sebagai Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mahmud Eskep sebagai Kepala Puskesmas Garut, Kecamatan Garut, Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala Seksi Tata Kelola Promkes dan Keswa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Pengelola Program Takelmas Dinas Kesehatan se-Kalimantan Barat. Dan tidak lupa saya hormati dan saya sayangi para peserta pertemuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini walaupun dalam kondisi siang tapi kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan terkait pertemuan integrasi pelayanan kesehatan primer ILP
yang mana ILP ini merupakan salah satu hal yang baru, tetapi merupakan hal yang baik. Karena apa? Karena pelayanannya terintegrasi. Dan saya berterima kasih kepada tim, khususnya kepada narasumber yang mau berbagi pengalaman dan ilmu, yang mana ini kesempatan kita untuk mengikuti kaji banding secara virtual, kalau saya bilang. Karena kesempatan ini jarang dan ini merupakan hal yang baru, jadi bisa dimanfaatkan bagi teman-teman se-Kabupaten Kota Pontianak, sehingga nanti ke depannya kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berharap setiap satu kabupaten kota memiliki satu percontohan untuk ILP. Dan nanti akan di-launching oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti komitmen bahwasanya pelayanan kesehatan itu harus sampai mendekati masyarakat. Karena yang diharapkan adalah sekarang pelayanan kesehatan itu lebih mendekati masyarakat, lebih membaur dan memudahkan masyarakat untuk terjangkaunya pelayanan kesehatan. Dan saya harapkan dalam kegiatan ini kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman bagaimana ILP ini yang diikuti juga oleh beberapa puskesmas dan narasumbernya langsung orang-orang yang luar biasa pakar dalam ILP. Apalagi ada Pak Mahmud yang sudah sukses membawa Puskesmas Garut menjadi puskesmas percontohan ILP. Terima kasih Pak Mahmud sudah mau menjadi narasumber. Kemudian kepada Dr. Mutia juga saya ucapkan terima kasih karena ini merupakan suatu hal yang mana kita ketahui Dr. Mutia ini betapa sibuknya, tetapi di waktu sibuknya ini beliau meluangkan waktu untuk berbagi informasi terkait ILP. Karena belum ada satupun puskesmas se-Kalimantan Barat yang sudah ILP. Jadi ini memang harapan saya, memang target yang harus saya capai bahwa setiap kabupaten kota harus sudah ada puskesmas yang ILP. Supaya kita tidak terlalu lama berdiskusi dengan saya, karena narasumbernya ini pasti akan banyak pertanyaan dari teman-teman. Untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan saling berinteraksi, saling bertukar pikiran terkait ILP ini dan dapat berjalan dengan selesai sampai akhirnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Purwitasari Akwarini Prehnansi atas sambutan dan sekalian membuka acara ini. Demikianlah acara pembukaan pertemuan implementasi integrasi layanan primer di kabupaten kota dan jaringan pelayanan kesehatan di wilayahnya. Baiklah Bapak Ibu, setelah ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber pada Bapak Kasih Takelmas Keswa. Saya persilahkan Pak untuk menjadi moderator. Baik, terima kasih Ibu Marlina. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Mutia, Pak Mahmud. Jadi kita ada dua ya sesi. Yang pertama Ibu Dr. Mutia, kemudian Pak Mahmud. Kemudian kepada teman-teman dari kabupaten kota, mohon untuk menyampaikan terus ke teman-teman puskesmas untuk mengikuti Zoom meeting ini. Karena baru hadir 10 kabupaten kota kalau saya lihat di daftar ini peserta. Baik, kita langsung saja ya Bu Dokter. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini mumpung narasumber kita langsung dari Direktorat Takelmas, langsung Ibu Dr. Mutia, karena kepadatan jadwal juga, jadi ya Alhamdulillah beliau bisa bergabung bersama kita. Pada Ibu Dr. Mutia, kami persilakan Bu. Ya,
Baik, terima kasih Pak Moderator ya, Pak Budi. Izin juga Bu Kabit, Kesmas, dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Mutia ya, tadi sudah diperkenalkan. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan menyampaikan terkait kebijakan integrasi pelayanan kesehatan primer. Saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, Bu, Ya, sudah, Bu. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Baik, terima Ya, kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah sering ya mendengar akhir-akhir ini dikaitkan dengan ILP gitu, integrasi pelayanan kesehatan primer. Nah, sebenarnya itu ya yang disingkat dengan ILP itu lengkapnya adalah integrasi pelayanan kesehatan primer. Kita lihat lebih jauh sebagai pendahuluan kenapa ILP ini perlu dilakukan. Karena berdasarkan ya capaian standar pelayanan minimal atau SPM tahun 2022, ya ini bahkan datanya sampai di tanggal 13 Maret 2023, itu bahwa dari 12 indikator SPM yang ada, ini belum ada yang mencapai 100%. Sedangkan target capaiannya adalah 100%. Nah, kita lihat bahkan ada beberapa indikator yang menurun gitu ya, sudah di angka 80-an jadi turun lagi gitu. Jadi bagaimana sebenarnya upaya kita untuk dapat mencapai target tersebut? Nah, pastinya perlu ada penyesuaian-penyesuaian, perlu ada perubahan-perubahan upaya kita agar dapat tercapai SPM tersebut. Di antaranya adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan primer yang kuat dan mudah diakses oleh masyarakat, serta masyarakat juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Lalu sebagai latar belakang berikutnya kita lihat bahwa dari data-data kasus kematian yang terjadi di Indonesia, ini merupakan merupakan kasus-kasus yang bisa kita cegah jangan sampai terjadi kematian ya bila upaya promotif preventifnya kita lakukan lebih awal sejak dini gitu ya. Baik kasus penyakit menular maupun kasus penyakit tidak menular di kelompok bayi dan balita, anak-anak, remaja, usia produktif dan juga lansia. Jadi banyak penyakit menular contohnya infeksi enterik, TB gitu ya. Itu bisa bisa kita cegah jangan sampai ke kematian. Begitu juga penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM. Nah, itu sangat bisa kita cegah dengan pelayanan preventif yang baik. Lalu kita lihat ada 4 penyakit katastrofik utama penyebab kematian tertinggi dan paling mahal. Jadi ini adalah penyakit-penyakit tidak menular ya, ada penyakit jantung, stroke, kanker, dan ginjal yang bisa kita lakukan pencegahan supaya tidak menjadi kasus kematian. Karena kasusnya 10 tahun terakhir ini cukup tinggi dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi ternyata beban pembiayaan pun sangat besar untuk penyakit-penyakit ini. Sehingga jika kita tidak cegah sejak dini, maka negara kita tidak akan sanggup untuk membiayai seluruh pengobatan terhadap 4 penyakit ini, jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Sebagai pengingat ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa belajar dari kasus COVID-19 kemarin, ya yang terjadi tiba-tiba, lalu ketika kasusnya tinggi, banyak kematian, dan pelayanan kita ranahnya kuratif, itu ada suatu waktu yang akhirnya keterbatasan kita sudah tidak sanggup lagi menghadapi semuanya. Contohnya waktu itu rumah sakit penuh, obat tidak ada, oksigen kosong, gitu ya. Ya, kalau hal-hal seperti ini kita teruskan, maka kemampuan kita untuk menghadapi itu semua juga pasti ada batasnya dan tidak akan sanggup negara kita membiayai keseluruhannya. Lalu kita ingat dari COVID-19, ketika polanya sudah berubah, protokol kesehatan diterapkan gitu, terus ada vaksin ya, itu kan ranahnya adalah promotif preventif. Nah, kondisinya mulai membaik, kematiannya sudah menurun, kasus sakit sampai ke rumah sakit juga menurun gitu ya. Nah, itulah sebagai gambaran yang terjadi yang bisa dapat kita jadikan pembelajaran terhadap penanganan penyakit. Bahwa ketika kondisinya di promotif preventif kita perkuat, maka kondisinya akan lebih baik. Kita cegah jangan sampai sudah masuk ke kuratif. Nah, inilah yang menjadi tugas layanan primer.
ya untuk menguatkan pelayanan promotif preventif dan mencegah jangan sampai masuk ke ranah kuratif sebisa mungkin. Lalu apa yang dimaksud dengan transformasi pelayanan kesehatan primer? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu bahwa saat ini Kementerian Kesehatan menjalankan transformasi sistem kesehatan yang terdiri dari 6 pilar transformasi. Nah, ini sudah ada di amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ya, bahwa 6 pilar transformasi sistem kesehatan itu yang pertama adalah transformasi layanan primer, lalu transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, yang keempat transformasi sistem pembiayaan kesehatan, yang kelima transformasi SDM kesehatan, dan yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan. Kalau kita bicara terkait ILP atau integrasi pelayanan kesehatan primer, ini merupakan pelaksanaan dari transformasi layanan primer yang terdiri dari pertama edukasi penduduk. Ya, jadi bagaimana penguatan peran kader, dilakukan kampanye, dan membangun gerakan-gerakan serta melalui platform digital dan tokoh masyarakat. Lalu dilakukan pencegahan primer dengan penambahan imunisasi rutin. Pencegahan sekunder dengan melakukan screening 14 penyakit prioritas yang merupakan penyebab kematian tertinggi di berbagai usia. Dan yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer, yaitu melalui revitalisasi jejaring dan standarisasi layanan puskesmas. Nah, jadi ILP merupakan pelaksanaan dari transformasi layanan primer. Fokus dari upaya penguatan preventif di layanan primer, ini tadi yang pertama adalah imunisasi rutin. Nah, sekarang Bapak Ibu di puskesmas pasti sudah tahu ya, bahwa imunisasi rutin yang semula 11 jenis vaksin, sekarang sudah ditambah 3 tambahannya menjadi 14 jenis vaksin. 14 jenis vaksin ini tambahannya ada 3, yaitu vaksin HPV, PCV, dan rotavirus. Kanker serviks ini dapat dicegah melalui HPV, lalu pneumonia dan diare ini dapat dicegah dengan PCV dan rotavirus. Kenapa dipilih PCV dan rotavirus? Karena ini merupakan kasus kematian tertinggi ya, 2 dari 5 penyebab tertinggi kematian balita di Indonesia. Sehingga itu saat ini imunisasi rutin terdiri dari 14 jenis vaksin. Lalu yang kedua adalah 14 screening penyakit prioritas. Kenapa 14 penyakit ini yang dipilih? Karena ini merupakan penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia. Ya, kita bisa lihat ada hipotiroid kongenital, thalassemia, anemia, stroke, serangan jantung, hipertensi, penyakit paru obstruktif kronik, tuberkulosis, kanker paru, hepatitis, diabetes, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker usus. Upaya yang ketiga adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, yaitu melalui pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu dengan alat antropometri terstandar. Lalu pemeriksaan kehamilan ANC dari 4 kali menjadi 6 kali, termasuk 2 kali USG dengan dokter pada trimester 1 dan 3. Lalu dilakukan screening kanker payudara dengan USG, dan screening penyakit jantung bawaan di puskesmas dengan puls oximetri neonatus. Jadi inilah upaya-upaya penguatan promotif dan juga preventif. Kita kesehatan melakukan dengan restrukturasi jaringan layanan kesehatan primer, puskesmas di tingkat kecamatan, lalu unit kesehatan desa dan kelurahan. Ini saat ini kita fokuskan kepada pustu, lalu ada posyandu di tingkat dusun RT RW, kunjungan rumah, serta harapannya dengan ini bisa mencapai 270,5 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi pelayanan kesehatan primer? Nah, integrasi pelayanan kesehatan primer ini bisa dilihat nanti amanatnya di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 167 ayat 4 dan Kepmenkes nomor 2015 tentang integrasi pelayanan kesehatan primer. ILP ini berfokus pada 3 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan sekarang fokusnya berdasarkan siklus, bukan lagi program-program ya. Lalu yang kedua, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Jadi kalau sebelumnya kita kenal puskesmas sebagai garda terdepan gitu, sekarang kita dekatkan lagi kalau puskesmas baru di tingkat kecamatan. Sekarang kita lebih dekatkan lagi layanannya sampai ke tingkat desa dan dusun.
Lalu yang ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS, antara lain melalui digitalisasi dan pemantauan dengan situasi kesehatan desa serta kunjungan rumah atau kunjungan keluarga. Jadi harapannya 100% wilayah dan kondisi kesehatan penduduk termonitor secara berkala. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ilustrasi pola kerja sistem pelayanan kesehatan primer. Jadi sebenarnya ILP itu apa yang diintegrasikan keseluruhan? Ada dari struktur puskesmas di kecamatan, pustu di desa kelurahan, dusun RT RW di posyandu. Itu pertama terintegrasi. Yang kedua, layanannya juga terintegrasi di internal puskesmas. Ada klaster-klaster, jadi akan dibagi klaster manajemen, klaster ibu dan anak, klaster usia dewasa dan lansia, serta klaster penanggulangan penyakit menular. Contoh ya Bapak Ibu yang di merah ini ibu dan anak. Misalkan cakupan ANC rendah, Bumilkek tinggi, cakupan imunisasi rendah. Ya, ini data puskesmas kan. Lalu dilihat nih sasaran-sasarannya ada di desa yang mana. Data ini disampaikan ke Pustu. Lalu Pustu juga akan melihat sebenarnya sasaran tersebut tinggalnya di dusun mana gitu ya, di RT yang mana. Ini disampaikan kepada kader posyandu, lalu kader posyandu menindaklanjuti permasalahan dengan melakukan kunjungan rumah. Saat kunjungan rumah dicek salah satunya buku KIA, kenapa belum datang untuk imunisasi. Nah, ini diedukasi, disarankan agar orang tuanya membawa balitanya untuk diimunisasi gitu misalkan. Lalu hasil dari kunjungan rumah ini akan dilakukan evaluasi mingguan secara rutin di Pustu. Jadi kader Pustu, kader posyandu, dan tenaga kesehatan di Pustu ini berkumpul seminggu sekali untuk melakukan evaluasi mingguan. Nah, hasil dari evaluasi mingguan atau segala permasalahan yang ada di desa ini akan disampaikan oleh Nakes ya, Nakes Pustu ke Puskesmas saat Lokmin bulanan. Jadi seperti itu kurang lebih ilustrasi pola kerjanya. Pastinya kalau ada dashboard PWS, ada pemantauan yang bisa dilaksanakan secara digital, itu akan lebih mempermudah pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pelayanan baik di puskesmas, pustu dan posyandu. Jadi ingat ya, puskesmas, pustu atau puskesmas pembantu dan posyandu. Ya, jadi tidak ada pustu prima, tidak ada posyandu prima gitu ya. Jadi kita membagi saat ini fasilitas kesehatannya adalah puskesmas di kecamatan, pustu di desa kelurahan, dan posyandu di dusun RT RW. Nah, ini sudah ditetapkan paket-paket layanan yang seharusnya bisa dilakukan di masing-masing tempat. Ya, tadi ini saya contohkan untuk klaster 2. Klaster 2 itu dibagi menjadi subkelompoknya. Ada ibu hamil bersalin nifas, bayi dan anak prasekolah, serta anak usia sekolah dan remaja. Pelayanan di puskesmas untuk kelompok ibu hamil bersalin nifas ini ada 8. Jadi ada ANC terpadu untuk 6 kali. Ini bisa dilakukan semuanya di puskesmas. Karena di puskesmas lengkap, SDM-nya lengkap gitu ya, dokternya ada, USG-nya juga tersedia. Maka puskesmas bisa melakukan ANC contohnya. Tetapi agar lebih dekat, masyarakat juga tidak selalu harus ke puskesmas ya, terutama yang mungkin tempat tinggalnya lebih jauh gitu untuk datang ke puskesmas, maka cukup bisa ke pustu, khususnya untuk ANC kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Tetapi ANC pertama dan ANC kelima, ya, atau ANC di trimester 1 dan ANC di trimester 3, itu bisa cukup dilakukan di pustu. Ya, jadi supaya lebih mendekatkan ke masyarakat. Itu salah satu contohnya. Contoh berikutnya misalkan ada kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu bisa di puskesmas, bisa di pustu, di posyandu. Nah, kalau memang lebih ke kegiatan posyandu waktunya ada, maka kita dorong nih ibu hamil ikut kelas ibu hamilnya saat kegiatan posyandu gitu. Tetapi kalau seandainya waktu hari buka posyandu kan cuma sebulan sekali, kebetulan berhalangan, maka ini bisa ikut nanti jadwal kelas ibu hamil yang dilaksanakan di pustu. Nah, begitu juga yang di puskesmas. Tetapi mana ya yang menjadi lebih dekat dari tempat tinggal masyarakat itu menjadi pilihannya masyarakat. Lalu untuk kelompok bayi dan anak prasekolah, ini ada 14 paket di puskesmas, 12 paket di pustu, dan ada 6 paket di posyandu. Ya nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, lebih dicermati, mungkin di sini tulisannya kecil-kecil dan waktu kita terbatas. Lalu yang ketiga, kelompok ketiga adalah usia sekolah dan remaja. Ini ada 7 paket layanan di puskesmas, 5 paket layanan di pustu, dan 2 paket layanan di posyandu.
Ini untuk tadi ini yang saya sebutkan ini, diingat-ingat, ini adalah klaster 2. Jadi klaster 2 itu dibagi menjadi 3 kelompok. Lalu selanjutnya adalah klaster 3. Klaster 3 ini adalah usia dewasa dan lansia. Jadi kalau untuk klaster 3 ada 12 layanan di puskesmas, 15 layanan di pustu, dan 11 layanan di posyandu. Lalu ada klaster 4 pengendalian penyakit menular. Ini ada 2 layanan di puskesmas ya. Jadi khusus untuk klaster 4 ini adanya hanya di puskesmas. Lalu ada layanan lain ataupun lintas klaster, ada laboratorium, farmasi, kegawat daruratan dan rawat inap di puskesmas serta pemeriksaan laboratorium dengan RDT di pustu ataupun posyandu. Nah, Bapak Ibu, itulah garis besar terkait ILP atau integrasi pelayanan kesehatan primer. Sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan ILP di puskesmas. Kedepannya, penataan organisasi di puskesmas berdasarkan pembagian seperti ini, berdasarkan klaster-klaster. Jadi ada klaster 1, ya, yang membawahi ketatausahaan, manajemen sumber daya, manajemen puskesmas, manajemen mutu dan keselamatan, manajemen jejaring dan jaringan puskesmas, serta sistem informasi puskesmas dan dashboard PWS. Lalu ada klaster 2, ini tadi mengurusi 3 kelompok ya, ada ibu hamil bersalin nifas, balita dan anak prasekolah, serta anak usia sekolah dan remaja. Lalu ada klaster 3, ini mengurusi terkait usia dewasa dan lanjut usia, klaster 4 terkait kesehatan lingkungan dan surveillance, lintas klaster untuk kegawat daruratan, rawat inap, laboratorium, dan pefarmasian. Dalam hal keterbatasan SDM, pelayanan dapat diberikan oleh petugas dari klaster lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Pembagian ruang pelayanan mengikuti sistem klaster dan sasaran pelayanan. Bisa utamakan ruangan tersebut berdekatan dalam satu klaster. Nih Bapak Ibu, saat ini yang digunakan adalah Permenkes 43 tahun 2019 ya. Tetapi sedang disusun revisi dari Permenkes 43 tersebut menyesuaikan dengan ILP. Jadi nantinya tidak lagi ada PJUKM esensial, PJUKM pengembangan gitu atau PJUKP, tidak lagi seperti itu. Tetapi nanti yang ada adalah PJ klaster 1, PJ klaster 2, PJ klaster 3, PJ klaster 4, dan PJ lintas klaster. Nah, dalam hak Kepala Puskesmas menetapkan pembagian seluruh petugas puskesmas ke dalam klaster-klaster dan lintas klaster. Nah, sebagai contoh ya, saat ini SDM di puskesmas yang mengurusi masalah kepegawaian, manajemen data dan sistem informasi, manajemen keuangan, manajemen aset, manajemen sumber daya, manajemen program, mengkoordinir manajemen puskesmas, mengkoordinir manajemen mutu, dan mengkoordinir manajemen pemberdayaan masyarakat, maka ini bisa menjadi tim klaster 1. Ya. Begitu juga ruangannya yang terkait hal-hal ini makanya menjadi ruangan klaster 1. Lalu yang ada saat ini SDM-nya maupun ruangannya yang digunakan untuk pelayanan ANC, ibu hamil, bersalin normal dan nifas, neonatal esensial, pelayanan gizi bagi ibu dan anak, SDI, DTK, imunisasi, screening penyakit, screening kesehatan jiwa, MTBS, pengobatan umum, kesehatan gigi dan mulut, KAP, Gadar Matreo, Perkesmas, dan screening KTPA, ini orangnya, SDM-nya bisa dimasukkan menjadi tim klaster 2. Dan ruangannya menjadi ruangan pelayanan atau ruangan poli klaster 2. Begitu juga klaster 3 nih. Untuk dewasa dan lansia. Jadi SDM ataupun ruangan yang saat ini dipakai ya untuk pelayanan penyakit menular, screening PTM, kesehatan jiwa, kebugaran, tes layak hamil, screening geriatri sampai ke bawah, sampai screening KTPA, ini maka bisa dimasukkan menjadi tim klaster 3. Begitu juga ruangannya, maka menjadi ruangan pelayanan atau poli klaster 3. Lalu untuk pengendalian penyakit menular, kita lihat bahwa SDM yang saat ini melaksanakan tugas untuk surveillance, penemuan kasus, penyelidikan epidemiologi, pengendalian vektor, ORI, pelayanan kesehatan lingkungan, komunikasi antar pribadi, nah ini nanti bisa dimasukkan menjadi tim klaster 4. Lalu untuk lintas klaster ini ada gawat darurat, rawat inap, kefarmasian, dan laboratorium. Nah ini tetap ya kalau tim lintas klaster ini relatif tetap, jadi tugasnya tetap di Gadar, tetap di farmasi, tetap di lab, tetap di rawat inap.
Bapak Ibu, ini alur pelayanan yang komprehensif untuk seluruh siklus hidup. Sebenarnya sama aja dimulai dari pendaftaran, lalu saat registrasi ini nanti dilihat gawat darurat atau tidak. Jika tidak gawat darurat kan masuknya di pelayanan poli. Nah, ini akan dipisah nih berdasarkan klasternya. Dia akan masuk di klaster ibu dan anak atau di klaster usia dewasa dan lansia. Lalu selanjutnya akan dilayani di polinya masing-masing sesuai dengan standar paket pelayanan yang tadi sudah kami sampaikan. Khusus untuk klaster 4, klaster penanggulangan penyakit menular, ini nanti bisa dilihat dimulai dari data. Jadi ada data kasus penyakit menular yang ada di klaster 2 atau di klaster 3 itu ditindaklanjuti. Pertama dilihat ini berpotensi KLB atau tidak. Ya, jika dia berpotensi KLB, tinggal KLB dan selanjutnya sesuai dengan prosedur masing-masing penyakit. Tapi kalau tidak ada sinyal KLB, bukan berpotensi KLB, maka ini dilakukan tata laksana seperti investigasi kontak, pelacakan kontak, penemuan kasus aktif. Nah, ini untuk turun ke lapangan. Tujuannya untuk memutus penularan penyakit tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah pelaksanaan ILP di Puskesmas. Selanjutnya kita lihat pelaksanaan ILP di Pustu. Untuk pelaksanaan ILP di Pustu, ini ke depannya Pustu nanti tidak seperti saat ini ya. Kalau ada mungkin Pustu di tempat Bapak Ibu saat ini itu pelayanan kesehatannya nunggu pasien datang gitu ya. Nunggu pasien yang datang berobat sehingga mungkin tidak terlalu banyak atau sepi Pustunya. Nah, itu ranahnya kuratif. Kedepannya kita akan kuatkan Pustu itu untuk pelayanan promotif preventifnya ya. Jadi nanti ada 2 orang nakes minimal ya, minimalnya itu ada 1 orang perawat dan 1 orang bidan. Lalu paket layanan terstandar sesuai siklus hidup. Ini jadi ada screening, tadi paket-paket screeningnya sudah ada disampaikan di awal, lalu ada edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium dengan POCT, aktif dalam perencanaan desa dan pendampingan posyandu, melakukan kunjungan rumah dan melakukan PWS. Ini yang tugas nakes. Lalu tugas kader, nanti Pustu ada kadernya. Kadernya minimal 2 orang. Tugas kader sebagai apa? Aktif dalam perencanaan desa. Jadi bisa menyuarakan, menyampaikan apa permasalahannya. Tadi dibantu oleh nakes juga ya. Lalu menjadi manajernya kader posyandu atau mengatur manajemen kader posyandu. Ikut serta melakukan kunjungan rumah jika memang diperlukan, lalu melakukan pemantauan wilayah setempat. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti ketika ada Pustu di desa, ada kelurahan, ini bertanggung jawab atas hasil status kesehatan masyarakat di desa dan kelurahannya. Status kesehatan masyarakat itu setiap desa kelurahan menjadi tanggung jawab dari Pustu. Ya, kita lihat misalkan ya contoh, untuk setiap usia produktif yang ada di desa A, maka seharusnya seluruhnya mendapatkan screening hipertensi, diabetes mellitus, jantung dan stroke, kanker, PPOK, obesitas, gejala TB, masalah kesehatan jiwa, kebugaran, dan layak hamil. Ini yang memastikan siapa? Nakes Pustu. Begitu juga misalkan ada kelompok bayi dan balita. Maka setiap kelompok bayi dan balita yang ada di desa tersebut, maka harus mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi dasar dan lanjutan, pemantauan tumbuh kembang, serta memastikan sasaran yang sakit mendapatkan layanan kesehatan. Begitu juga untuk kelompok ibu hamil bersalin nifas, remaja, dan lansia. Jadi yang memastikan setiap sasaran di desanya sudah mendapatkan pelayanan promotif preventif itu dilakukan oleh nakes di Pustu. Nah, ada kunjungan rumah oleh kader, ini memastikan keluarga sudah mendapatkan layanan kesehatan, penemuan dini masalah kesehatan dan tanda bahaya, serta melakukan monitoring kepatuhan dalam pengobatan. Bapak Ibu, untuk pelayanan kesehatan di dalam Puskesmas, ini Pustu, maksud saya di dalam Pustu bisa dibagi menjadi 2, yaitu pelayanan dalam gedung dan pelayanan luar gedung. Kalau pelayanan dalam gedung tadi yang sudah disampaikan ya, jadi ada promotif, preventif, edukasi, ini dilakukan untuk seluruh kelompok sasaran. Kalau ibu hamil bersalin nifas oleh bidan, anak dan remaja oleh perawat, usia produktif oleh perawat, dan lansia oleh perawat. Dan ini juga bisa dibagi ya untuk klaster 2 dan 3 ini juga bisa dilakukan oleh bidan. Jadi kurang lebih pembagiannya seperti ini. Lalu untuk pelayanan luar gedung ini saat pendampingan kunjungan rumah atau pendampingan kegiatan posyandu jika memang diperlukan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah ILP atau pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di Pustu. Selanjutnya kita lihat bagaimana pelaksanaan ILP di Posyandu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, Posyandu itu kedudukannya ada di desa. Dibentuk atas prakarsanya kepala desa atau peraturan desa dan peraturan Bupati Wali Kota untuk kelurahan. Memiliki pengurus, berkedudukan di tingkat RT, RW, dusun, memiliki kader yang memenuhi kriteria serta memiliki bangunan, prasarana, dan peralatan untuk mendukung pelayanan. Nah, untuk kegiatan Posyandu akan dibagi 3. Jadi kegiatan sebelum hari buka, penyelenggaraan hari buka Posyandu, dan yang ketiga setelah hari buka Posyandu. Kalau di persiapan atau sebelum hari buka Posyandu, ini kegiatannya persiapan-persiapan, bisa persiapan bahan PMT, menyebarluaskan jadwal hari buka Posyandu, mempersiapkan sasaran, tempat pelaksanaan, medianya nanti untuk edukasinya seperti apa gitu ya. Itu di persiapan. Lalu yang kedua adalah menyelenggarakan hari buka Posyandu. Ini saat Posyandunya buka. Nah, untuk bicara Posyandu ke depannya, kita perlu ingat nih, Posyandu ini kan pos pelayanan terpadu. Jadi sudah seharusnya ini dipadukan untuk seluruh kelompok sasaran. Baik ibu hamil, bersalin, nifas, bayi balita, anak usia prasekolah, usia sekolah, remaja, usia dewasa, dan lansia. Jadi kita tidak membagi lagi, tidak memisah-misahkan lagi. Ada Posyandu balita, gitu, Posyandu remaja, Posyandu lansia, tidak seperti itu. Tapi kita sudah gabung bahwa untuk Posyandu itu pelayanannya untuk seluruh kelompok umur. Nah, disebutkan di sini hari buka minimal 1 kali sebulan. Jadi ya Bapak Ibu, kalau memang sanggup 1 kali sebulan, maka ini bisa dibuka layanannya untuk seluruh kelompok umur. Tapi kalau seandainya tidak bisa karena keterbatasan sumber daya, dan juga misalkan tempatnya nggak ada gitu yang cukup luas, maka bisa dibagi jadwal. Jadi Posyandu untuk kelompok sasaran, ibu hamil bersalin nifas misalkan pagi. Tapi kalau untuk kelompok sasaran remaja, usia dewasa karena kerja, mungkin bisa siang atau sore gitu ya, sesuai kondisinya masing-masing. Nah, untuk petugas minimal 2 kader dan 2 nakes. Ini 2 nakesnya bisa berasal dari Pustu ataupun dari Puskesmas. Lalu yang ketiga adalah setelah hari buka Posyandu atau kunjungan rumah. Nah, jadi setelah hari buka Posyandu, kader melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini untuk mengidentifikasi sasaran yang tidak akses pelayanan kesehatan. Untuk melihat ketidakpatuhan pengobatan. Jadi kalau ada tetangganya gitu ya, kan kader ini tuh turunnya ke dusun RT RW kan. Nah, ini kita lihat kalau ada yang keluarganya atau tetangganya yang sedang pengobatan TB atau pengobatan DM. Nah, kita lihat kalau sampai tidak punya obat di rumah, oh artinya putus obat. Nah, ini yang perlu diedukasi dan kita sarankan untuk segera datang ke Pustu ataupun ke puskesmas terdekat. Kunjungan rumah ini juga dilakukan terintegrasi dengan kunjungan rumah dalam rangka pendekatan keluarga. Hasil kunjungan rumah disampaikan kepada petugas Pustu untuk ditindaklanjuti dan sebagai bahan evaluasi mingguan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sudah kita lihat bagaimana pelaksanaan ILP, Puskesmas, di Pustu maupun di Lupan mulai pelaksananya. Nah, kemarin akhir Agustus kan sudah di-launching secara nasional. Jadi memang pelaksanaan ILP itu regulasinya juga sudah ada. Daerah bisa mulai melakukan persiapan-persiapan. Jadi setiap puskesmas mulai melihat pemetaan bagaimana pelaksanaan ILP. Untuk ILP ini tidak ada lokus. Jadi kita minta setiap puskesmas di setiap kabupaten kota itu mulai melaksanakan ILP. Nah, karena pelayanan ILP ini mulainya dari puskesmas di kecamatan, lalu unit pelayanan kesehatan di desa itu dilakukan oleh Pustu, lalu Posyandu untuk pelayanan kesehatan di dusun RT RW. Nah, bisa dimulai mungkin mulai dari 1 desa dulu per puskesmas atau mulai dari 2 desa per puskesmas, silahkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi yang jelas seluruh puskesmas mulai menerapkan ILP. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan bisa kita lihat bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer
memfokuskan pelayanan pada pendekatan berbasis siklus hidup dan berbasis program ya. Jadi nanti ke depannya pengembangannya bukan program A, program B, program C gitu. Ya, bukan lagi PJ program A, PJ program B gitu. Tapi adalah berdasarkan siklus hidup atau klaster ya. Jadi dengan penerapan integrasi layanan guna mewujudkan kesehatan yang preventif, Rumah primer untuk mendekatkan akses pelayanan dilakukan dengan mendayagunakan Pustus sebagai unit kesehatan di desa kelurahan dan lembaga kemasyarakatan desa posyandu di tingkat dusun RT RW. Yang ketiga, melalui integrasi pelayanan kesehatan primer diharapkan dapat menguatkan pelayanan preventif pada layanan kesehatan primer. Prasma sebagai penanggung jawab kesehatan di wilayah kerjanya akan semakin diperkuat dengan aktifnya PWS tingkat desa dan kelurahan oleh petugas kesehatan bersama dengan kader. Yang keempat, petugas puskesmas harus senantiasa memelihara dan meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan paket pelayanan di setiap siklus hidup. Ya, jadi seperti itu dapat kami berikan integrasi pelayanan kesehatan primer. Saya kembalikan ke Pak Budi, moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Ibu Dr. Mutia. Bapak Ibu sekalian, kita langsung tanya jawab saja ya Bu. Jadi sesi kita selesaikan sesi pertama ini ya Bu ya. Iya Pak. Oke, ya mungkin Ibu ada hal lain mungkin mau di. Baik Bapak Ibu sekalian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Puskesmas, silakan kalau ingin ada yang didiskusikan. Sudah lengkap kita Bu dari 14 kabupaten kota ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Edi. Baik, terima kasih moderator kesempatan yang diberikan. Selamat siang Ibu Dr. Mutia. Selamat siang Pak Edi. Nah, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Ibu, di Kota Pontianak ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan untuk menerapkan ILP. Yang pertama di Kota Pontianak ada yang posyandunya itu belum berintegrasi dengan sasaran tertentu. Contohnya ada posyandu yang belum memiliki sasarannya lansia. Tetapi ada posyandu selain dia memiliki posyandu yang sudah memiliki sasarannya balita, remaja, tetapi posyandu untuk lansianya itu terpisah. Jadi ada dua hal yang berbeda. Satu di mana belum ada sasaran lansia, kita usahakan akan ada pelayanan siklus hidupnya dengan menambah sasaran-sasaran siklus hidup di yang dahulunya Bu ya, yang dahulunya posyandu balita. Tetapi nah bagaimana Bu kalau untuk menyatukan ini kan posyandu ini kan sudah terbentuk. Masing-masing posyandu yang dulunya masih terpisah itu kan secara kelembagaan sudah terbentuk yang di SK-kan oleh Lurah ataupun kecamatan selaku Pokja dan Pokjanal. Nah, untuk menyatukan ini tentu kita perlu apa ya? Perlunya suatu dukungan dari wilayah pembinaan karena di mana posyandu balita, posyandu lansia yang tadi terpisah mempunyai kader yang berbeda, mempunyai wilayah kerja yang berbeda, agak berjauhan, kemudian juga SK yang berbeda. Nah, bagaimana untuk menyatukan ini, Bu? Nah, ini menjadi pertanyaan kader itu. Mungkin ada apa ya? Mungkin ada pendapat dari Ibu Dokter. Bagaimana strategi ini agar pelayanan di suatu tempat itu melayani seluruh siklus hidup. Terima kasih Pak Budi selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi dari Kota Pontianak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang mirip, jadi bisa sekalian dijawab. Ya. Izin ya Pak Budi, mungkin saya langsung jawab ya. Jadi nanti langsung Ya, Bu, punya Bu. pertanyaan yang sama, jadi sudah langsung tahu gitu jawabannya. Jadi nanti bisa pertanyaan yang berbeda. Nah, Ya, ya, jadi gini ya Pak, memang itu salah satu yang mau kita benahin.
bahwa ketika bicara posyandu ternyata ada sasaran yang tidak tertangani gitu karena yang maju atau aktif itu hanya satu posyandu tertentu saja, misalkan posyandu balita gitu ya. Kan Ya. pasti ini identik nih. Saat ini masih lah secara umum kalau kita ngomong posyandu pasti langsung terbayangkan apa? Balita gitu ya. Itu udah identik banget ya jadi ya. Ya, Jadi ya. itu yang mau kita hilangkan bahwa kalau kita bicara posyandu harusnya pelayanannya adalah untuk seluruh umur. Jadi yang aktif bukan hanya balitanya aja, tapi semuanya juga bisa terpantau. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah SK yang berbeda, wilayah kerja yang berbeda. Ini nanti bisa dilakukan pembenahan. Bahwa satu desa misalkan, atau maaf, satu dusun. Kalau di kota Pontianak pakainya apa Pak? RT RW? Kelurahan, Bu. Oh, pakainya ya tingkatnya kelurahan. Tapi Tapi turunan dari kelurahan apa? RT RW? RT RW, cuman kan kalau RW itu kan belum tentu semuanya sama, Bu. Ada di RT 1 posyandu balita, di RW 1 di posyandu balita, RW 6 baru posyandu lansia. Itu berbeda. Nggak, artinya posyandu itu levelnya RW. Iya, Bu, RW. Nah, itu yang mau kita benahin. Bahwa di setiap RW itu ada posyandu. Kalaupun terlalu kecil-kecil ya bisa. Misalkan posyandu A ya wilayahnya mungkin 3 RW gitu ya, contoh aja. Posyandu B wilayahnya nanti 3 RW lagi gitu kan, atau 5 RW ya, tergantung itu nanti pengaturannya seperti itu. Tetapi misalkan ya posyandu Melati gitu, dia mengcover 5 RW, RW 1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya setiap kelompok sasaran, balita, anak usia sekolah, remaja, lansia yang ada di 5 RW tersebut, ini harus menjadi tanggung jawabnya posyandu Melati itu tadi gitu ya, dibagi seperti itu. Nah, jadi satu posyandu itu pelayanannya untuk semua kelompok umur. Nah, kadernya gimana? Ini kader udah punya masing-masing nih katanya gitu kan. Kader balita udah punya, kader lansia udah punya. Bapak bisa petakan lagi secara lebih rinci. Apakah benar-benar orangnya beda? Beda, Bu. Gitu. Beda. Beda, bisa Beda, dipastikan beda. beda. Ya. Ya, kalau begitu dikembalikan lagi dengan kebijakan Pak Lurahnya. Gitu. Selama ini saya mau tanya, kadernya dapat insentif nggak? Nggak ada, Bu. Kalau kami itu pekerja sosial semua. Nah, itu yang mau kita ubah juga. Jadi bahwa paradigmanya kader itu sukarelawan gitu ya. Akhirnya yang suka-suka aja maka yang rela-rela aja gitu kan, yang mau bekerja. Nah, itu paling tidak kita mau dorong itu mendapatkan insentif. Kalau kelurahan ya bisa dialokasikan dari dana kelurahan. Karena kan pasti ada dana pemberdayaan masyarakatnya juga gitu di tingkat kelurahan. Nah, itu yang mau kita benahi agar mereka kerjanya lebih baik gitu ya. Jadi dengan adanya insentif meskipun mungkin ya jumlahnya awalnya masih kecil dulu gitu ya. Tetapi paling tidak setiap bulan dikasih insentif. Kalau yang desa insentifnya bisa dari dana desa. Nanti Pak Mahmud bisa cerita tuh ya bahwa sebenarnya ada anggaran-anggaran yang bisa dialokasikan ke sana. Tapi PR kita advokasi nggak, kita minta nggak gitu ke kepala desanya untuk dianggarkan. Kita aktif nggak waktu perencanaan desa ataupun perencanaan kelurahan gitu ya. Jadi silakan bisa dipetakan, tadi disebutkan minimal kadernya 5. Tapi kalau ternyata dirasa perlu lebih dari 5 ya monggo. Silahkan. Oh misalkan, oh tadi semua kader posyandu balita 5, kader posyandu lansia 5, kader posyandu 5, ini 15 orang mau dipertahankan. Ya boleh-boleh saja. Yang penting standarnya adalah minimal 5 orang. Gitu ya. Itu nanti tergantung kebijakan dari kepala desa atau lurahnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Izin, Bu, dokter. Ya, gimana Pak Enggak, Edi? kalau saya sih gini, Bu ya. Kalau insentif itu oke lah. Ini kita sekarang masih punya jiwa-jiwa sosialnya para kader. Mungkin itu saya kesampingkan. Yang pasti gini, Bu. Untuk pelayanan yang tadi saya katakan, apakah ini digabung, sedangkan wilayahnya kan berbeda, atau yang namanya lansia mencari sasaran yang siklus hidup baru, kan tadinya lansia. Mereka nanti cari sasaran lagi untuk siklus hidupnya, atau digabung tapi jauh, kadernya juga akan berbeda. Nah, ini PR-nya, Bu, apakah digabung atau masing-masing membuat posyandu dengan ILP-nya gitu loh, Bu. Ya,
Artinya ketika bicara posyandu ya semuanya harus ada layanan itu Pak untuk kelompok umur itu. Tadi mau jauh dekatnya itu artinya gini, saya mau tanya yang Bapak maksud jauh dekat itu berapa posyandu? 2 posyandu kan yang berbeda. Iya, 2% itu berbeda. Nah, jadi saat ini kondisinya posyandu pertama yang aktif balitanya, posyandu balita Iya, aja. iya. Posyandu kedua layanannya cuma untuk lansia saja, gitu kan Pak? Iya, betul. Nah, ini kan pasti wilayahnya beda kan? Beda. Nah, Bu, tidak perlu digabung, tetapi posyandu pertama itu harusnya ditambah pelayanannya untuk semua siklus hidup, tidak hanya balita, tetapi untuk yang kelompok remaja, lansia juga dilakukan. Nah, tadi di posyandu kedua yang hanya aktif posyandu lansia saja, itu harusnya ditambah ke depannya. Dia juga aktif melakukan pelayanan untuk balita, ibu hamil, lansia. Jadi semuanya lengkap gitu, Pak. Oke, baik, baik. Gitu ya. Ya, sip Pak ya. Ya, makin Terima kasih Pak Moderator. ada pencerahan nih Pak. Memang luar biasa ya jawaban ini. Bapak Ibu sekalian, ya kurang lebih masih ada waktu kita untuk Ibu Dokter Mutia. Ini pertanyaan dan jawaban yang benar-benar krusial ini, Pak. Biasanya kalau wilayah kota itu nanya ya gini loh seringnya. Ini nggak ditanya jadi saya bikin sendiri, tapi nggak apa-apa untuk informasi Bapak Iya, Ibu ya. siap. Identiknya kota itu nanya, memang diperlukan pustu Bu gitu kan? Betul. Ya kan? Nah, itu biasanya pertanyaan dari kota karena kota itu Ya, karakteristiknya beda sama betul. desa. Kalau Ya, desa lebih cenderung wilayahnya lebih luas gitu kan, ya, ya. dengan geografisnya yang beragam. Tapi kalau kota itu wilayahnya kecil tapi penduduknya padat gitu kan. Biasa karakteristiknya kan begitu. Nah, ini tetap jawaban kami adalah tetap dibutuhkan pustu. Karena akan melakukan fungsi PWS ya dan berbagi beban pelayanan dengan puskesmas. Gitu. Bu Dokter, izin Bu, mumpung diingatkan. Jadi gini Bu, kami sebetulnya itu kan ada pustu. Seiring berjalan karena semakin baiknya layanan kesehatan, jadi semakin banyaknya layanan kesehatan yang sudah terpenuhi, sehingga banyaknya pustu di tempat kami tidak berfungsi lagi Bu. Jadi banyak yang dialih fungsi. Kemudian juga beberapa pustu itu ya sudah tidak ada pelayanan Bu, karena yang datangnya tidak ada Bu, karena puskesmasnya sudah lengkap. Kemudian mau kemana lagi lah, jarak dulu zaman dulu memang puskesmas agak jauh-jauh, sekarang setiap kelurahan, di setiap satu kelurahan kami sudah ada puskesmas Bu. Jadi bagaimana Bu, tadi kan ada 3 fungsi puskesmas, fungsi pustu, dan fungsi posyandu. Sepertinya kami hanya 2 fungsi nih di puskesmas dengan seperti itu Bu, mengharapkan ada itu gitu. Iya bisa Pak. Kalau yang Bapak bicarakan tadi, pasiennya nggak mau datang, itu kan Bapak bicaranya ranah pelayanan kuratif. Ya, betul. Ya. Ketika alat di puskesmas lebih lengkap, maka orang akan datangnya ke puskesmas. Jadi lama-lama tutup. Itu kan Bapak bicaranya kuratif. Sedangkan kitohnya layanan primer ini bukan di kuratif, Pak. Ya. Jadi layanannya di promotif preventif. Jadi bagaimana kita mau men-screening seluruh sasaran yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut. Bapak, saya minta contoh aja. Satu puskesmas berapa jiwa jumlahnya? Jiwa itu ada berapa ya? Contoh aja salah satu puskesmas. 25.000 ada Pak Edi. Ya. Nah, 25.000 nih puskesmas Katulistiwa gitu ya, misalkan ya. Kalau puskesmas Katulistiwa punya 25.000 kelompok sasaran yang terbagi dari berbagai kelompok umur, kira-kira pingsan nggak nih petugas puskesmasnya harus melayani 25.000 orang? Nah, ini kita bagi bebannya ke pustu. Melakukan screening. Jadi karena kita mau menguatkan screening loh ya Pak. Ingat, screening bukan bahwa satu contoh aja, misalkan saya ini warga di puskesmas bagian dari wilayah kerjanya puskesmas Tiwa sama kelompok usia dewasa. Maka dalam setahun screening yang harusnya saya dapat itu
Satu, ada screening obesitas, ada screening DM, ada screening hipertensi. Kalau saya umurnya di atas 40 tahun, maka saya harus dapat screening stroke, screening jantung. Nah, kan tadi yang untuk seluruh kelompok umur ada screening kesua. Nah, itu minimal, Pak, untuk satu orang. Jadi sehingga juga lebih dari satu. Istilahnya paket MCU-nya lah gitu ya, Pak, yang harus diberikan dalam waktu setahun. Nah, saya rasa pasti nggak sanggup juga kalau petugas puskesmas itu bebannya di puskesmas itu semua. Nah, jadi kenapa peran pustu tetap diperlukan? Ya, satu, untuk kita membagi tugas tadi pelayanan kesehatan untuk screeningnya. Yang kedua, untuk PWS. Jadi nanti pustu yang ada di wilayah RW 1, maka dia bertanggung jawab untuk status kesehatan masyarakat seluruh RW 1. Bapak bisa ambil contoh lagi, berapa sih sebenarnya penduduk di RW 1? Ya. Misalkan gitu ya. Misalkan ternyata di tahap awal kita nggak bisa nih satu RW satu pustu, ya nggak apa-apa. Kita mulai satu pustu tanggung jawabnya mungkin 2 RW atau 3 RW gitu kan. Tapi memang harapannya yang paling ideal itu ada di setiap RW. Tapi kan namanya langkah awal ya Pak. Langkah awal menuju ideal itu kan pasti butuh proses gitu. Tapi paling tidak konsep yang kita pegang sehingga bisa kita gunakan untuk perencanaan seperti itu. Gitu. Nanti kalau Bapak bilang sudah tidak berfungsi lagi, maka dibuat perencanaannya bagaimana merevitalisasi pustu ini Ya. agar bisa kembali berfungsi gitu. Seperti itu, Pak. Jadi intinya setiap puskesmas wajib punya pustu, Bu, ya. Betul, Pak. Jadi kalau kami ada 23 puskesmas, setiap puskesmas memiliki satu pustu minimal 23 gitu ya. Iya, minimal. Sekarang pustunya ada berapa, Pak? Pustunya nggak semua puskesmas ada, Bu. Pustu kan ya tadi masih berbicara kuratif. Jadi hanya beberapa pustu yang ada di tempat kami. Tidak semua puskesmas ada pustunya. Ya, ya, jadi itu. Ini kita nanti bisa perencanaannya, Pak, dari tahun sekarang sampai 2025 dulu, nanti yang lebih jauh. Jadi itulah untuk yang digunakan nanti perencanaan ke depannya. Mana yang mungkin sudah ada pustu, tapi kita aktifkan lagi. Mana yang belum ada pustu, gitu. Terus nanti SDM-nya gimana, alat-alatnya bagaimana, gitu. Baik, Bu. Pak Edi. Ya, siap, Pak. Nah, makasih Pak. Ya, biar sama-sama mendengar juga kita semua pertanyaan Pak Edi jawabannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada ingin ini diskusikan? Absen nih dari Melawi. Pak Buraya. Budi, Mbak Budi, Ya, Pak. Pak Budi, mumpung Ibu ini kan sibuk, Bu Dokter Mutiani. Kalau ada yang bertanya, biarlah bertanya dulu. Kayak saya nih Bu, berarti kan kalau buat pustu Bu di kota ini Bu, kalau mau bangun pustu itu harus dipikirkan lagi Bu, ketersediaan bangunannya. Karena kita akan ada presentasi tanahnya di mana. Nah gitu loh Bu, sumber SDM-nya bisa dari puskesmas. Cuman wujud bangunan ini Bu, Pak Budi menyadari sendiri ya, keterbatasan tanah di kota ini Bu, dengan apa ya lahan yang ada yang dekat dengan puskesmas. Bisa sih puskesmas di wilayahnya utara kan nggak mungkin kita bangunnya di selatan gitu loh. Nah, karena kalau selatan sendiri sudah padat Bu. Saya rasa agak sulit mendapatkan untuk membangun pustu lagi kecuali di belah utara lah. Itu pun kalau bisa ketersediaan pasum ataupun tanah-tanah pemerintah. Mungkin kendalanya kan seperti itu Bu Mutia. Iya, ya Pak. Makanya nanti ya Bapak Ibu saya mau ingatkan nih. Sekarang kan lagi prosesnya DSBOK ya, non fisik. Nah, untuk ILP itu ada tahap persiapan, jadi ada koordinasi dan advokasi. Nah, jadi disitulah nanti benar-benar koordinasi dengan lintas sektor terkait. Disampaikan seperti apa pelaksanaannya, dukungan mereka seperti apa. Nah, itu nanti disampaikan tuh saat persiapan ILP. Bahkan outputnya adalah, mohon maaf bentar. Bahkan salah satu outputnya adalah menyusun SK Bupati Wali Kota. Ya, jadi itu menyusun SK Bupati Wali Kota untuk pelaksanaan ILP di tingkat kabupaten ataupun kota.
Lalu nanti di tahap sosialisasi, nah itu disosialisasikan SK-nya, terus juga tanda di launchingnya atau kick off pelaksanaan ILP di tingkat kabupaten kota. Itu ada, silakan diusulkan anggarannya. Itu tahap awal kita jadi direktur. Entah itu Bapeda, DPMD, terus nanti kalau Sekda yang bagian urusan kecamatan gitu ya, anggaran, dana kelurahan, dana desa. Nah, itu semua dilibatkan di dalam hal tersebut. Nanti Pak Mahmud bisa cerita nih bagaimana kerjasama lintas sektornya. Karena memang urusan kesehatan ini bukan PR-nya orang kesehatan sendiri. Dan ternyata di peraturan mereka pun ada dukungan untuk dana kesehatan. Jadi setiap lintas sektor tuh punya dana bidang kesehatan. Nah, yang mana yang bisa kita manfaatkan bersama sesuai dengan tusi atau tugas dan wewenangnya masing-masing. Nah, itu diintegrasikan juga, Pak. Nah, jadi nanti di situ terkait misalkan kembali ya, oh butuh lahan, butuh pembangunan. Nah, itu nanti dukungannya di tahun berapa bisa direncanakan. Misalkan seperti itu, Pak, untuk perencanaan-perencanaan yang bisa dilakukan sampai beberapa tahun ke depan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Budi. Cukup, Pak Budi. Siap, siapa? Oke. Ada Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum. Salam. Salam. Pastinya? Ya, saya. Saya nanya ke Bu Mutia. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam, Pak. Pak Saya Syahid. tadi Dinas Kesehatan Budaya Bu menanyakan tentang yang Bu bilang tadi bahwa kalau kita lihat memang ILP agak mudah sih, cuman mudah susah gitu kan. Kami di Kuburaya Bu, gambarannya adalah jumlah pustu kami ada 73, jumlah Poskesdes itu 130, desa 123. Nah, untuk menggabungkan kegiatan DLP dengan pustu dan posyandu, sama ini memang belum dilakukan Bu. Tapi kesulitannya nanti adalah kami yang mempunyai balita, kader posyandu lansia, dan kader TB paru, sedang kader pospindu. Yang masing-masing kegiatan itu jumlah kadernya cukup lumayan Bu. Seperti kader posyandu itu jumlahnya 2.000 lebih, 2.500-an orang. Kemudian kader posyandu lansia itu sekitar 500 orang. Dan kader posyandu TB paru ada 50 orang. Nah, untuk menggabungkan kegiatan itu, bagaimana nanti mohon solusinya Bu. Dan juga kami ada satu puskesmas yang tidak mempunyai pustu, cuma puskesdes saja gitu, atau polindes. Sedangkan DLP ini adalah kegiatan integrasi dengan pustu. Nah, ini bagaimana Bu? Mohon arahan biar kami lebih mudah nanti menyampaikannya ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Syahid untuk pertanyaannya ya. Pak, ini jadi hanya satu ya, hanya satu puskesmas yang nggak punya pustu tapi punya poskesdes gitu kan? Ya. Betul. Nah, jadi memang karena ini tahap awal gitu ya. Kemarin bisa nanti Pak Mahmud cerita. Kemarin waktu konsep uji coba, kita mau gabungkan antara pustu dengan poskesdes. Jadi supaya tidak terlalu banyak nomenklatur yang ada di lapangan. Tapi pelayanan kesehatan bisa fokus gitu ya. Jadi kalau ada pustu, poskesdes digabung. Ternyata hasil evaluasinya Pak, ini ada benturan, ada halangan terkait aset atau kepemilikannya. Ya, kalau pustu itu nanti punyanya puskesmas, artinya punya kabupaten, poskesdes itu punyanya desa. Jadi perbedaan aset gitu. Ada di beberapa tempat seperti itu. Masih ada juga poskesdes yang punya asetnya kabupaten. Itu mungkin akan lebih mudah karena kepemilikan asetnya sama-sama milik kabupaten. Tapi akan terkendala kalau poskesdesnya ini aset desa. Itu kan. Nanti bagaimana biaya operasionalnya, bagaimana alkesnya, bagaimana BMHP-nya untuk kegiatan screening yang dilakukan. Nah, itu ternyata persiapannya butuh lebih banyak regulasi, Pak. Itu yang saat ini sedang berproses di pusat. Ya.
Nah, jadi memang kita mulai dari Pustu dulu nih, gitu ya. Dari Pustu dulu yang memang punya kabupaten, punya jaringannya puskesmas, maka di situ kita mulai pelaksanaan ILP. Tapi kalau di Poskesdes ternyata ya ada dukungan dari desa sudah bisa diadvokasi, terus mereka memberikan dukungan, ya silakan dilaksanakan. Ya, tanpa menunggu regulasi yang lebih tinggi karena dia punya peran sebenarnya di dana desa itu ada loh Pak untuk insentif kader gitu kan. Ya, Sekarang saya mau tanya di tempat Bapak, tempat Pak ya, Sahid. ya. Poskesdesnya punya siapa Pak? Sementara ini masih rancu. Artinya kebanyakan masih punya pemerintah daerah. Ada sebagian punya desa, Bu. Dan desa yang bangun. Gitu ya. Dari 130 itu paling 1, 2, 3 lah yang punya desa. Selebihnya adalah masih punya pemerintah yang bangun dulu. Proses yang model lama, Bu. Nah, Ya. berarti ini bisa lah Pak, satu puskesmas itu nggak masalah tuh, yang nggak punya pustu itu bisa dimulai pelaksanaannya dari Poskesdes. Karena kan Poskesdesnya asetnya masih aset kabupaten, nggak ada perbedaan tuh dengan pustu artinya, gitu ya. Nanti bisa dilaksanakan juga, gitu. Nah, jadi kita fokuskan ke pustunya, tenaga kesehatan yang di Poskesdes itu juga coba Bapak data ulangnya itu dari mana. Kalau begini kondisinya berarti kan bagian dari puskesmas ya, bisa dipastikan ya. Ya, ya. Nakesnya Poskesdes juga ya. Ya. Berarti kalau boleh kayak gitu nanti difokuskan pelayanannya di pustu. Lalu Poskesdesnya tidak dipakai terbengkalai, bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Karena kan tadi kan pustu itu ada dua, satu pelayanan kesehatan, yang satu pemberdayaan masyarakat melalui kader. Nah, dilakukan evaluasi mingguan di pustu gitu kan. Nah, ini gedung Poskesdes bisa dipakai untuk evaluasi mingguan atau misalkan untuk jadi ruangannya kader. Nah, seperti itu. Nah, pelayanan kesehatannya hanya dilakukan di pustu. Gitu kita fokuskan di sana. Ini posisinya pustu Poskesdes letaknya berdekatan atau berjauhan, Pak? Jauh, Bu. Jauh juga, beda. Jauh. Ya. Ya. Nah, itu. Jadi selanjutnya, Bu, kalau untuk menggabungkan posyandu, kadang-kadang satu desa itu ada 3 sampai 4 posyandu. Kalau Ini gimana? kalau posyandu Misalnya, nggak usah digabungin, Pak. Kenapa harus posyandu digabung? tetap Tetap saja. yang ada dilengkapi, Iya, yang ada dilengkapi, Pak. Iya, Misalkan masih. posyandunya itu tadinya hanya melakukan pelayanan untuk balita, Iya. maka dia harusnya posyandu itu melakukan pelayanan untuk semua kelompok umur. Oh, gitu ya. Iya. Itu jadi nggak Masih. perlu digabungkan, masing-masing Digabungkan. masing-masing itu jalan sendiri per dusun misalkan atau per RW. Iya, 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 iya. Kalau masalah kadernya, Bu, kader posyandu dan posyandu balita, posyandu lansia, dan serta kader TB itu digabungkan boleh saja, Bu ya. Yang Bu bilang tadi. Silakan kan Boleh. lembaganya ya. Lembaganya yang bergabung. Iya, Orangnya mau tetap dipertahankan, monggo saja silahkan. iya. Tuh. Karena masing-masing punya pembiayaan sendiri, Bu. Tetap dari kabupaten, cuman apa namanya, SK-nya juga dari bupati itu. Ya ini nanti menyesuaikan, bisa menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Nah nanti kan juga ada SK bupatinya gitu terkait pelaksanaan ILP. Maka hal tersebut nanti bisa diatur ulang gitu, bahwa kita nggak pakai lagi ada posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja misalkan atau posbindu, tetapi yang ada misalkan posyandu dusun melati, bahwa kadernya ada 10 gitu ya. Nanti kalau yang awalnya memang dia kader posyandu lansia, ya udah untuk melakukan pelayanan kelompok sasaran lansia gitu kan, karena dia mungkin sudah hafal, sudah tahu. Nah, tadi kalau yang berasal dari posbindu, ya udah nanti fokusnya ketika pelayanan untuk kelompok umur dewasa gitu, misalkan seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, Pak, sama-sama.
Oke, halo. Ya, cukup ya Bapak Ibu sekalian, karena kita berbagi dua narasumber. Ya, jadi Bu Mutia. Ya, Bapak Ibu sudah ditutup ya sama Pak Moderator. Baik Bapak Ibu, kami paham ini bukan hal yang sederhana. Ya pastinya untuk merubah suatu pola pelayanan yang sudah berjalan puluhan tahun, mungkin juga tidak cukup hanya setahun 2 tahun, tetapi adalah suatu proses yang terus berjalan, gitu ya. Jadi jangan takut dulu atau jangan panik, wah ini semua harus berubah gitu. Pastinya proses ini tidak selesai dalam setahun 2 tahun, tetapi kita memang untuk perencanaan untuk menuju ke arah yang sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu, selamat menjalankan ILP ini di wilayah Bapak Ibu. Mungkin kita dapat terus berkomunikasi. Dan untuk materi nanti akan saya kirimkan di chat room ini ya. Nanti juga sudah ada juga sama Ya, Pak siap. Budi. Ya baik. Bapak Ibu, saya undur diri. Izin tuan ya Pak. Aktifnya ada hal-hal yang tidak berbeda. Assalamualaikum Kami terima kasih banyak Bu warahmatullahi ya wabarakatuh. atas waktunya. Ya, terima kasih. Nanti kita Terima kasih Pak kontak Bu Budi. kalau Ya. terima kasih banyak Bu. Ya. Oke, Assalamualaikum Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pemateri kedua Pak Mahmud yang akan dimoderatori oleh Pak Haris. Kepada Pak Haris kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk materi selanjutnya adalah materi tadi kita berbanyak bicara tentang kebijakan, sekarang kita berbicara tentang praktisnya yang sudah dilakukan dari puskesmas, salah satu puskesmas di Kabupaten Garut. Yang akan menjadi narasumber kita hari ini adalah Bapak Mahmud Eskep, jabatan perawat ahli madya di unit kerja adalah UPT Puskesmas Banjarwangi, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Mahmud untuk mempresentasikan materi yang akan kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Dok Dia dari Kementerian Kesehatan yang sudah undur diri. Yang kedua, yang kami hormati Pak Kabidkesmas Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Seksi Tangkelmas Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Kabupaten Kota Seprovinsi Kalimantan Barat, juga para Kepala Puskesmas Seprovinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, walaupun nan jauh di sana, ya kita bisa bergabung di Zoom kaji terap atau istilahnya itu daring ya, tentang integrasi layanan primer. Yang terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Mahmud Eskepnes FSI. Kebetulan kami dipercaya menjadi Kepala Puskesmas Banjarwangi kurang lebih dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah ditunjuk atau dahulu ditunjuk menjadi fokus integrasi layanan primer. Bukan untuk menggurui Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tapi ini hanya sharing pengalaman saja yang kebetulan kami lebih dahulu tahu, lebih dahulu dipercaya, lebih dahulu mempraktekkan tentang integrasi layanan primer. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau sedikit berbagi ilmu yang telah kami peroleh kurang lebih setahun lebih, yang mulai dari integrasi layanan primer uji coba lokus yaitu di Puskesmas Banjarwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Izin saya share. Hasil pada siang ini dan selanjutnya adalah sebuah debat. Jadi kami akan menyampaikan surat ilmunya terkait dengan perubahan ini. Semuanya sudah tahu ya bahwa akan sekian. Ya, tadi selamat datang tim kaji terap daring ya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ini profil saya itu Mahmud Eskepnes, dan kebetulan kalau emang misalkan butuh
Nomor HP-nya silahkan dicatat saja atau nanti disampaikan ke Pak Budi. Ya. Ini kondisi wilayah berbagi, saya memperkenalkan tentang wilayah saya. Walaupun berbeda, kebetulan kami itu pegunungan. Ya, kalau yang sudah pernah ke Puskesmas Banjarwangi bisa mengenang kondisi jalan yang begitu curam atau begitu bertebing. Ini jumlah penduduk kita itu 1.954 jiwa, luas wilayah 12.409 dan terdiri dari 11 desa. Kondisi geografis pegunungan dan pembukitan dengan rawan longsor kategori wilayah terpencil. Mudah-mudahan ada yang sama di sana, walaupun info dari Singkau, Kalimantan Barat itu kebanyakannya daerah lautan atau sedikit tidak bertebing-tebing atau daerah dataran. Nih Puskesmas Banjarwangi ini kategori puskesmasnya daerah terpencil. Ya, waktu tempuh itu dari kabupaten itu lumayan jauh, kurang lebih 2-3 jam perjalanan. Jalan yang sekarang lagi diperbaiki dan mudah-mudahan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ada agenda untuk ke Puskesmas Banjarwangi, jalannya sudah mulai rapih atau mulai beres. Merupakan puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan ONED, memiliki 11 desa dengan wilayah kerja 11 desa. Ini jumlah pasien case-nya, puskesmas hanya 1, Pustu 3, itu ada Pustu Danyang, Pustu Padarwib, dan Pustu Wangunjaya. Yang dijadikan pilot project pada tahun kemarin, itu tahun 2022, itu adalah Pustu Wangunjaya dan Poskesdes Talaga Jaya. Nih, SDM kita mungkin hampir sama juga, yang kebetulan kita itu ada 58 tenaga kesehatan dan non-nakesnya ada 7, kurang lebih sekitar 65 tenaga secara keseluruhan. Status SDM-nya, ini dari 2021 kita kebanyakan didominasi oleh tenaga honorer, yang mayoritas 44 orang, 2002 untuk tenaga P3K-nya, PNS-nya 22, dan alhamdulillah di tahun 2023 seiring berjalannya waktu ada kebijakan dari Pak Bupati itu kita ada tenaga perubahan dari status P3K yaitu berbalik. Sekarang yang paling banyak itu tenaga P3K, PNS dan juga tenaga honorer ada masih 9. Nih jumlah kadernya kita mempunyai kader itu sekitar 400-an lebih dan terdiri dari 87 posyandu. Akses jalan yang di arsir merah itu sama kuning itu kebetulan yang kemarin desanya dijadikan desa layanan primer atau disebut juga Pustu Jaya, itu ada Poskesdes. Kebetulan kami dua basic yang berbeda yang dijadikan. Kalau dulu itu adanya posprim, sekarang menurut peraturan yang baru tidak ada posprim, tapi adanya Pustu. Itu antara Pustu Wangunjaya dan Poskesdes Talaga Jaya yang dijadikan pilot project kemarin waktu pelaksanaan kegiatan integrasi layanan primer. Dan alhamdulillah walaupun uji cobanya sudah berakhir di bulan Oktober 2022, tapi kami tetap konsisten berkomitmen untuk melanjutkan integrasi layanan primer ini sampai saat ini. Nih, akses ya tidak terlalu itu. Nah, ini juga keputusan Dirjen tentang lepas uji coba integrasi layanan primer. Nah, ini tahapan persiapan uji coba waktu dulu, dan mungkin ini bisa jadi patokan juga buat kita sekalian atau buat teman-teman sekalian yang ada di Kalimantan Barat bahwa proses persiapannya minimal bisa mengikuti seperti ini. Yang pertama itu adanya kami ada rakorat terbatas tentang integrasi layanan primer yang langsung dibikin oleh Pak Bupati. Yang salah satu kuncinya yang sangat dominan itu bahwa Pak Bupati kami, Pak Haji Rudi itu berkomitmen untuk mensukseskan bagaimana integrasi layanan primer bisa dilaksanakan di Puskesmas Banjarwangi, khususnya atau di Kabupaten Garut bisa berkembang dengan baik. Yang keduanya dari Kementerian Kesehatan kita juga mengadakan orientasi integrasi layanan primer. Layanan primer tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dari integrasi dari lintas bisa
itu ada desa, yang 2 desa tersebut termasuk 75 kader yang terdiri dari posyandu-posyandu yang ada di 2 desa tersebut, ditambah juga tenaga kesehatan, di mana orientasi untuk integrasi layanan primer itu membekali selama 3 hari tentang bagaimana integrasi layanan primer bisa dijalankan dengan baik di puskesmas. Dan selanjutnya sosialisasi secara menyeluruh, baik yang dilaksanakan oleh lintas sektor tingkat kecamatan maupun lintas sektor tingkat desa sampai ke bawah. Karena pelaksanaan integrasi layanan primer ini bukan hanya tingkat kecamatan, tapi sampai ke tingkat keluarga, di mana RW, RT, ADAR, dan yang lainnya harus terpapar semuanya. Sehingga integrasi layanan primer ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang persiapan uji coba selanjutnya itu adalah penataan ruangan, di mana bahwa kita melaksanakan penataan ruangan untuk integrasi layanan primer itu yaitu perubahan ruangan yang tadinya kita pelayanan berdasarkan klinik atau berdasarkan program, sekarang berubah menjadi pelayanan berdasarkan siklus hidup, di mana ada 4 klaster, yaitu 1 klaster manajemen, yang kedua klaster kedua yaitu tentang ibu hamil, lansia, dan remaja, yang ketiganya adalah klaster dewasa dan juga lanjut usia, ditambah 4 klaster 4 yaitu tentang penanggulangan penyakit menular. Karena juga kami kebetulan sebelum pelaksanaan kegiatan uji coba, sebelum kegiatan pelaksanaan ILP di puskesmas, karena yang berubah itu bukan hanya di desa atau di pustu atau juga di posyandu, tapi yang berubah total itu di puskesmas, yaitu adanya perubahan ruangan. Sebelum menata ruangan juga kami menyediakan itu untuk pengkondisian bagaimana supaya layanan ini bisa baik dengan baik, yaitu dengan adanya SK Kepala Puskesmas tentang Binwil Desa. Dan ini untuk SK Kepala Puskesmas tentang Bina Wilayah Desa ini hanya untuk mempermudah saja, sehingga dari seluruh SDM di puskesmas itu dibagi habis untuk bekerja atau untuk membina wilayah desanya masing-masing. Yang keduanya ada SK Kepala Puskesmas tentang tim kerja klaster. Ini SK-nya sudah jelas, itu ada SK dari Kepala Puskesmas. Mana SK Kepala Puskesmas tim klaster itu ada SK tentang tim klaster 1, klaster 2, klaster 2, dan klaster 3. Termasuk juga penyusunan SOP, baik itu klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Nah, ini ada juga asesmen yang dilaksanakan oleh tingkat kabupaten, karena apalah artinya puskesmas kalau tidak didukung oleh dinas juga, yaitu adanya asesmen dari puskesdes, dari dinas melalui pustu dan juga melalui puskesdes, dan juga untuk puskesmas untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan dan disupport oleh dari dinas tentang kegiatan untuk mensukseskan integrasi layanan primer ini. Yang pertama, kita coba dari Pak Bupati itu kita punya support anggaran dari Pemda Kabupaten Garut di awal pelaksanaan LP, yaitu 200 juta per posyandu prima untuk bangunan fisik dan sarpras pendukung. Walaupun sebetulnya tidak itu karena apresiasi itu sangat Pak Bupati sangat aware terhadap kesehatan, maka beliau secara spontan memberikan dan menginstruksikan untuk mensupport 200 juta per posyandu atau per pustu untuk bangunan fisik dan sarpras pendukung. Yang keduanya 10 juta per posyandu dusun untuk biaya pemeliharaan gedung dan sarana penunjang posyandu dusun. Dan ini diperbaiki semuanya di 2 desa tersebut untuk sebagai sarana pelayanan yang untuk melaksanakan kegiatan integrasi layanan primer, terutama untuk kegiatan di pustu dan di posyandu dusun. Nah, ini tentang pembentukan klaster. Ada klaster 1 itu tentang manajemen, di mana ada ketatausahaan, manajemen SDM, manajemen mutu, dan manajemen keselamatan, jejaring dan jaringan sistem informasi puskesmas dan dashboard TWS. Klaster 1 ini di sini kami gambarkan adalah salah satunya itu dalam tentang pendaftaran, di mana pendaftaran itu ada 2 orang pendaftar yang secara otomatis langsung pasien datang ke puskesmas atau pengguna layanan datang ke puskesmas, dari pendaftaran itu dikondisikan atau disesuaikan dengan siklus hidup yang sudah ditentukan.
apakah tidak lagi ditanya apakah penyakitnya, tapi ditanya bagaimana umur sesuai dengan identitas yang dibawa masing-masing. Kalau ke klaster 1, klaster 2 dan juga klaster 3. Yang selanjutnya itu, nah untuk klaster 1 ini teman-teman sekalian itu ada kurang lebih 5 petugas. Untuk klaster 2 itu ada klaster 1 itu adalah 2 petugas yang kami punya, yaitu dari basic pendidikannya itu dari Prekamedik dan dari SMK perkantoran. Nah, untuk klaster 2 itu pelayanan kesehatan ibu, anak, dan remaja. Sasaran intervensi yang terdiri dari kelompok pelayanan yaitu ibu hamil, bersalin dan nifas, balita dan prasekolah, dan juga usia dan sekolah dan remaja. Dan ini petugas yang ditunjuk atau ada SK Kepala Puskesmas tentang petugas klaster 2 itu yaitu ada satu koordinator pelayanan, di mana koordinator pelayanan itu adalah seorang dokter atau bisa juga dengan yang lainnya. Dan juga ada petugas bidan, ada petugas ada perawat, promkes, dan juga petugas gizi. Walaupun tidak semuanya ada di sana, tapi kita urgensi saja sesuai dengan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan saja. Karena kalau lihat dari petugasnya, kami juga promkes hanya punya 2 atau 3 dengan yang baru, tapi ini bisa berjalan dengan baik karena kita urgensi saja. Kalau misalkan ada yang dibutuhkan konsultasi pada klaster 2 baru kita panggil atau kita konsulkan, sharing pengalaman atau sharing semacam penyuluhan atau yang lainnya disesuaikan dengan temuan daripada klaster ibu dan anak dan remaja. Di kami ini klaster 2 itu ada 2 ruangan karena kebetulan kami itu puskesmas yang sudah lama belum ada semacam rehab, ruangannya kecil, kami tidak terbatas harus ruangan besar, tapi kami coba bagi 2. Yang klaster 2 klaster kesehatan ibu ada 1 ruangan dan klaster dan anak dan remaja juga 1 ruangan. Jadi terbagi 2. Jadi tidak menunggu bahwa puskesmas untuk pelayanan klaster itu harus besar, tapi kita usahakan dimodifikasi bagaimana caranya klaster tetap berjalan dengan baik. Nah, ini untuk klaster 3 sama, itu pelayanan kesehatan usia produktif dan lansia. Ini juga sama, ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, bahwa pelayanan kesehatan di sini yaitu khusus melayani siklus hidup tentang usia produktif dan lansia. Dan ini petugasnya ada 5 orang, bisa juga sampai 6 tergantung kebutuhan. Di sini ada koordinatornya dokter dan juga di bawahnya itu ada petugas gizi, petugas counseling, petugas gizi, petugas promkes, dan juga perawat dan bidan. Dan ini melayani tentang usia produktif dan lansia. Dan untuk klaster 4 itu penanggulangan penularan penyakit. Khusus untuk klaster 4 penanggulangan penularan penyakit ini tidak standby atau tidak layanan langsung kepada masyarakat, tapi ini menunggu notifikasi dari klaster 2 dan 3. Kebetulan kami sudah melakukan semacam aplikasi layanan melalui e-pus ya, di mana di sana bisa melayani dan apapun yang dilaksanakan itu bisa terpantau langsung oleh petugas layanan masing-masing. Nah, ini surat keputusan Kepala Puskesmas tentang pengelola posyandu prima. Kalau dulu dan sekarang mungkin berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada atau sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa tidak ada lagi posyandu prima, tapi berorientasi ke pustu sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi untuk kegiatannya, untuk kebetulan kami ada satu pustu dan satu posyandu prima yang berbasic dari pustu dan juga berbasic dari puskesmas, maka pelayanan bisa dilakukan seperti biasa. Nah, ini pustu prima Wangunjaya dan juga ada posyandu prima Jagjagwaringkas. Walaupun nantinya tidak ada primanya, mungkin ada pustunya saja. Pustu Wangunjaya yang sudah berjalan sesuai di sana ada dua petugas kesehatan, yang satu adalah perawat dan yang satu perawat, yang keduanya adalah bidan. Itu ditugaskan oleh puskesmas. Dan juga ada 2 petugas atau 2 kader yang ditunjuk oleh kepala desa sebagai kader posyandu atau kader pustu yang membantu pelayanan masyarakat sesuai apa yang disampaikan nanti oleh Bapak
Dokter Mutia tadi bahwa di sana minimal ada 1 perawat dan 1 bidan, dan juga ada dua kader yang ditunjuk oleh kepala desa sebagai atau sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini juga ada Posyandu Jajakuwaringkas yang ini berdasarkan dari Posyandu atau dari Polkesdes Talaga-Jaya. Dan ini alhamdulillah sampai saat ini, sampai bulan ini tahun 2023 masih tetap berjalan, walaupun integrasi layanan primernya sudah berakhir di tahun 2022 pada bulan Oktober 2022. Ini pelayanan Posyandu Prima atau pelayanan Pustu klaster 2, di mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa di Pustu juga pelayanannya sama, yaitu bukan lagi berdasarkan program, tapi berdasarkan klaster. Ada klaster 2 dan klaster 3, walaupun klaster 1-nya itu sama, itu tentang penata usahaan, tapi itu lebih ke dirujuk lebih ke puskesmas. Klaster 2, ibu bersalin, anak dan remaja, ini dilayani di Pustu itu dilaksanakan oleh bidan. Layanannya sama dan buka tiap hari, bantu pelaksanaan kegiatannya oleh koordinator kader atau kader yang ditunjuk sebagai kader pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Nah, ini juga sama, ini pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh perawat, di mana ini melayani tentang usia produktif dan lansia. Ini juga tidak semata-mata hanya menunggu orang yang sakit, tapi juga melaksanakan kegiatan semacam screening yang bisa dilaksanakan di Posyandu atau di layanan Pustu. Baik itu usia produktif maupun lansia, itu screening yang dilaksanakan tidak hanya untuk orang sakit, tapi kami melaksanakan kegiatan pelayanan bisa juga orang-orang yang ingin melaksanakan kegiatan screening. Lebih ke preventif, promotif dan preventif, tidak hanya soal kuratif saja. Dan kebetulan jarak dari Puskesmas Banjarwangi ke Pustu ini sudah perlu menjauh kurang lebih setengah jam, dan ini sangat membantu sekali sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena kalau dulu itu Pustu dan Puskesmas ini tidak buka tiap hari, tapi sekarang buka tiap hari dengan layanan yang lumayan lengkap, sehingga dapat membantu masyarakat membuka akses atau mendekatkan akses layanan ke masyarakat. Dan ini Posyandu Dusun biasa dilaksanakan oleh kader yang terdiri dari 5 orang, dan tetap ini dilaksanakan tiap bulan. Cuma menambah pelayanannya saja, yang tadinya hanya kesehatan ibu dan anak, tapi sekarang ditambah dengan kesehatan yang lainnya, baik itu usia sekolah dan yang lainnya. Walaupun belum semaksimal mungkin kita laksanakan, tapi kita upayakan bagaimana caranya sampai layanan bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Dan ini ada kunjungan rumah juga dilaksanakan oleh kader, itu sesuai dengan apa yang dilaksanakan waktu integrasi layanan primer, yaitu semua rumah dikunjung oleh kader dengan beban biaya yang disupport dari Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan kita juga nanti ke depannya ada kunjungan rumah bisa dilaksanakan oleh semua kader, dan dana anggarannya bisa melalui BOK mungkin juga seperti itu. Nah, ini kunjungan rumah oleh kader bisa door to door dan dilaksanakan. Alhamdulillah selama integrasi layanan primer dan uji coba, semua itu bisa dikunjungi oleh masing-masing kader selama 3 bulan. Sekarang tinggal menindaklanjuti apa yang menjadi masalah di desanya tersebut. Ini hasil screening di wilayah kerja Puskesmas, dampak dari adanya ILP. Sebelum terjadinya integrasi layanan primer itu Januari sampai Juni, kita screeningnya hanya sedikit, tapi setelah adanya integrasi layanan primer, baik di layanan primer di Puskesmas Banjarwangi, karena kita biarkan secara menyeluruh, alhamdulillah terjadi peningkatan yang lumayan signifikan dari Juli sampai Desember. Dan untuk data barunya kami ada dashboardnya, tapi mudah-mudahan kami belum bisa menyampaikan ke teman-teman sekalian. Ini juga kita coba kaji dari kunjungan Posyandu, baik itu dari kunjungan Pustu, itu baik yang Posyandu yang dari integrasi layanan primer yang dilaksanakan di Puskesmas maupun integrasi layanan primer yang dilaksanakan di Pustu. Yang awalnya itu sebelum ILP itu hanya 17 kunjungan screening, sekarang itu bisa sampai 142 waktu
setelah 3 bulan di PMR. Sekarang lebih banyak lagi. Dan untuk yang di Pustu Wangun Jaya itu sebelumnya hanya 87, dan untuk 3 bulan berikutnya itu alhamdulillah ada peningkatan yang lumayan jauh, karena ini buka tiap hari dan dibantu tenaga kesehatan, juga ditambah dengan pemberdayaan masyarakat atau yang dilaksanakan oleh kader. Sama ini seluruh rumah telah dikunjungi, dan alhamdulillah masyarakat yang dapat dari kunjungan rumah oleh kader itu dapat ditemukan. Salah satunya itu masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan atau missing service, misalnya ibu hamil tidak diperiksa hamilnya, balita yang tidak datang ke posyandu, atau masyarakat yang tidak patuh berobat secara teratur dan ada tanda-tanda bahaya. Dan ini bisa diinfokan ke kami sehingga kami bekerja sama, diinfokan oleh kader ke Pustu bekerja sama dengan Puskesmas, dan kita kembalikan, kita kaji di acara Lokakarya Mini 3 bulanan, sehingga apa yang dilaksanakan oleh kader itu atau hasil dari kunjungan kader itu bisa diinformasikan melalui Lokakarya bulanan atau Lokakarya bulanan kepada kepala desa dan juga ke lintas sektor yang lainnya. Ini harapan-harapan yang perlu kita sampaikan, yaitu pemenuhan sumber daya, karena terus terang dengan integrasi layanan primer ini membutuhkan sumber daya yang lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi, karena dengan adanya integrasi layanan primer otomatis harus ada sumber daya atau tenaga kesehatan yang bisa standby di desa tersebut minimal 2 orang, baik itu bidan maupun tenaga kesehatan lainnya seperti adalah perawat. Yang kedua, sarpras dan anggaran penunjang yang optimal untuk menunjang ILP dari Puskesmas. Dengan adanya ILP yang dilaksanakan di Pustu juga, berarti Pustu harus ada penunjang sarpras yang lainnya, termasuk juga penunjang untuk kegiatan screening, dan anggaran yang jelas juga itu bisa termasuk anggaran yang jelas. Terus posyandu dusun dan kunjungan rumah itu. Status SDM, alhamdulillah dengan adanya pemenuhan sumber daya manusia SDM ini untuk Puskesmas Banjarwangi, status SDM sudah terrealisasi dengan peningkatan P3K. Namun jumlah sumber SDM ini masih kurang. Dan juga ada dukungan dari sekarang kita di Puskesmas Banjarwangi itu ada dukungan dana atau dukungan dampingan dari BNGF dan Tingwell, yang ini akan menjadi salah satu proyek atau salah satu kajian penganggaran yang bisa dilaksanakan untuk seluruh Indonesia. Yang kedua, kami mengharap insentif kader yang layak dan ditanggung oleh pemerintah. Dan ini harus benar-benar bisa dilaksanakan, karena terus terang kalau dengan adanya kader yang bekerja tiap hari di Pustu itu harus ada insentifnya oleh kader, walaupun sifatnya sukarelawan atau kader yang sifatnya ikhlas, tapi kita juga harus memperhitungkan bagaimana kader itu bisa diberikan semacam insentif yang layak. Ya. Yang ketiga itu perbaikan infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayah, karena terus terang dengan adanya integrasi layanan primer ini data-data yang diinput melalui jaringan internet itu sangat berperan. Yang kebetulan kami sudah MOU dengan Infokes, tapi masih banyak kekurangan, yaitu tidak bisa input istilahnya input di waktu ya, harus internetnya harus dalam kondisi on. Yang keempat, peningkatan kapasitas nakes yang menyeluruh, karena dengan adanya integrasi dan primer ini kita tidak fokus hanya dari satu program saja, tapi semua orang harus terpapar dengan paket layanan yang ada sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Mutia, bahwa ada peningkatan kapasitas nakes. Yang kelimanya, peningkatan kapasitas kader dalam mendukung pelayanan di posyandu dusun. Ini sangat berat sekali untuk untuk kader, karena kader juga harus paham juga tentang bagaimana pelayanan kesehatan, dan harus bisa memonitor atau monitoring dan evaluasi hasil layanan di posyandunya masing-masing, sehingga bisa dilaksanakan atau bisa memonitor atau bisa juga mengkaji bagaimana layanan yang ada di posyandu tersebut apabila ada masalah. Alhamdulillah kemarin waktu bulan Agustus, kalau nggak salah tanggal 29, hasil uji kompetensi kader yang dilaksanakan oleh CISD itu kurang lebih sekitar 70% dari kader yang ada di Puskesmas Banjarwangi itu
berkategori berpengetahuan baik. Yang keenam itu rencana scale up masing-masing puskesmas itu satu pustu. Yang tadi disampaikan kita istilahnya itu bertahap, tidak harus semua pustu, tapi satu puskesmas hanya satu pustu yang diwajibkan. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan lebih banyak itu lebih bagus. Pada tanggal 28 September kemarin 23 FGD costing anggaran yang kebetulan kami didukung dari CESDS-nya Unpad bagaimana tentang mengposting atau untuk mendukung dari BMGF untuk mendukung anggaran yang diperlukan dalam rangka pengembangan integrasi layanan primer. Ketujuhnya yaitu menu kegiatan BOK lebih fleksibel dan jelas untuk kegiatan pengembangan ILP. Ini kejelasan regulasi tadi juga yang disampaikan oleh Bu Dr. Mutia bahwa regulasinya masih belum jelas, walaupun untuk regulasi konsorsium ini kita lebih ditekankan kepada yang emang masih ada pustu ya. Untuk selanjutnya supaya operasional yang berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan, ini harapan mudah-mudahan bukan hanya uji coba saja, tapi untuk selanjutnya. Alhamdulillah pada saat ini kita sedang dibina atau sedang dibimbing dari Bill Melinda Gates Foundation, itu tentang costing anggaran yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar untuk penanggulangan untuk penganggaran penganggaran untuk pengembangan integrasi layanan primer di Indonesia. Yang selanjutnya penggunaan Puskesmas Banjarwangi itu mengharapkan adanya perubahan sesuai dengan pembangunan prototipe puskesmas dengan penerapan integrasi layanan primer tahun 2024. Dan harapan juga terpenuhnya kebutuhan BMHP dan Alkes. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Mutia, tidak perlu saya jelaskan kembali, ini hanya fokus transformasinya pelayanan kesehatan primer. Tadi sudah disampaikan, ini juga sama, sudah disampaikan, ini juga sama ya, ada layanan kesehatan di pustu, ada layanan kesehatan pemberdayaan masyarakat. Kami punya dua bangunan untuk yang di pustu. Yang pustu itu yang satu untuk pelayanan, yang kebetulan dibangun ulang atau dibangun kembali tambahan. Kalau dulu namanya Posyandu Prima itu dipakai sebagai tempat untuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sebagai atau menindaklanjuti hasil kunjungan rumah. Sama, dan minta doanya dari teman-teman seprovinsi Kalimantan Barat, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti prototipe Puskesmas Banjarwangi sudah sesuai dengan integrasi layanan primer, tidak seperti sekarang kita masih mengkondisikan situasi karena ruangan-ruangannya masih sempit. Tapi alhamdulillah integrasi layanan primer bisa kudu bisa, yang intinya bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, disesuaikan juga dengan kebutuhan yang ada. Terima kasih mungkin Pak Budi dan moderator, itu yang bisa saya sampaikan, sharing pengalaman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman atau bisa menjadi sedikit acuan atau sedikit pengalaman yang bisa diterapkan di teman-teman kepala puskesmas di sewilayah Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampaikan terima kasih dan aplaus kepada Pak Mahfud.